Bismillahirrahmanirrahim. Papa ngewarisin amalan Al-Fatihah. Ya, Papa ngewarisin amalan Al-Fatihah. Terserah angkanya berapa. 3 kali di luar sholat ya. 3 kali, 7 kali, 11 kali, 41 kali, 100 kali. Berapa kali? 3 kali, 7 kali, 11 kali, 41 kali. Boleh angka lain, misalkan sekali bahkan apa-apa. Atau 21 kali, boleh. Atau malah 100 kali gitu. Kayak satu ibu tuh yang anaknya akhirnya jadi orang besar banget, 100 Fatihah setiap hari. Cara makainya tuh gimana? Misalkan kita punya kerjaan, ya kita bilang sama Allah, ya Allah, untuk kemudahan kerjaan, untuk kemudahan tugas, ya Al-Fatihah. Nah, itu namanya make Al-Fatihah sebagai pendorong gitu. Dan itu nggak usah ngomong macam-macam, dengan Al-Fatihah itu langsung dibungkus tuh. Misal kita mau ke Eropa nih, misalkan November sih. Dan naiknya nggak mau yang kelas biasa, mau naik yang bisnis. Ya disesuaikan dong. Masa naik yang bisnis Al-Fatihahnya sekali, nggak bener lah ya. Angka yang cakep tuh 7 kali. Sedang lah kalau 7 kali itu sedang. Mungkin kalau 41 kali perlu hati yang kuat banget. Kalau 41 kali perlu hati yang memang niat banget gitu buat matehain sesuatu gitu ya. Tapi 7 kali itu angka yang worth it gitu. Misalkan mendung, kita pengen pergi tapi mendung, pengennya nggak mendung, atau mau ada acara pengennya nggak mendung, terang, ya udah baca Fatihah 7 kali. Ya Allah, mudah-mudahan dengan baca Fatihah 7 kali bisa minjem terang, tidak mendung gitu. Atau pengen jalan, pengen selamat atau apa, pengen sepatu, pengen baju, pengen handphone, pengen apa, ya udah sering-sering ya. Lalu apakah ini misalkan mencederai Fatihah gitu? Sebagaimana orang suka ngomong kan, kok dibawa kepada dunia sih gitu. Sholawat pada dunia, waqiah pada dunia, yasin pada dunia. Nah, jawaban kita justru sebaliknya. Kita adalah orang yang tidak mau menginginkan dunia tanpa menyebut nama Allah. Keren kan? Coba ikutin. Kita justru adalah orang-orang yang tidak mau menyebut dunia, menginginkan dunia, mencari dunia, butuh dunia, tapi tidak menyebut Allah. Nah, sedangkan sholawat menyebut Allah kan? Sholawat nyebut Allah nggak? Nyebut, karena dari awal udah nyebut Allah kan, Allahumma, udah nyebut Allah. Baca Fatihah nyebut Allah nggak? Baca Fatihah banyak-banyak nyebut Allah itu, karena setiap ayatnya ada nama Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim, ada 3 nama Allah. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ada Allah, ada Rabbul alamin. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim juga ada nama Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, ada nama Allah Malik. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada 2 kali nama Allah di sana dalam bentuk ka, domir ka. Iyyaka, ka-nya itu Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, domir Allahnya mana? Ihdi, fi'il amrnya kita nyebut nama Allah di sana. Hah? Terus di ayat 7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mana nama Allah di sana? Nama Allah di mana di sana? Ayo Dek, Bang Hafiz, Bang Kun. Aku mikir beda. Nama Allah di mana di ayat 7 surat Al-Fatihah?
10 juta, ayo 10 juta. Sirotol. Oh, walat dong, aco. Nebak-nebak aja. Didomir ta. Ta an'amta. Sirotol ladzina an'amta. Ta itu yang engkau kan gitu. Yang kau beri nikmat ta. Jadi kalau ada orang bilang kok Fatihah jadi pengen punya iPhone Fatihah, pengen punya Samsung Fatihah, pengen punya gadget Fatihah, pengen beli tiket Fatihah, pengen S1 beasiswa Fatihah. Kok jadi dunia sih loh? Iya, karena kita adalah orang-orang yang insya Allah nggak pengen dunia, nyari dunia, perlu dunia, butuh dunia tanpa nyebut nama Allah. Apapun itu, makanya kita bawa Yasinan, bawa Waqiahan, bawa Ar-Rahmanan, bawa Al-Mulk, termasuk bawa Fatihah gitu. Karena Fatihah itu nyebut nama Allah gitu. Ya sekali lagi Papa ngewarisin Al-Fatihah nih. Jadi ibarat kata kalau Papa nggak ninggalin apa-apapun, ya tidak ninggalin sesuatu pun buat kalian semua, lalu Papa ninggalin cara make Fatihah. Ya, itu cukup gitu. Nah sekarang bisa nggak yang kaitannya dengan penyakit, gitu kan, susah tidur, atau malah susah bangun, atau dua-duanya, tuh ya tidur susah, ya bangun susah. Ya udah sebelum tidur atau mau tidur Fatihah gitu loh. Itu cara makanya gitu. Jadi di semua keadaan Fatihain gitu loh. Ya Allah kok aku susah tidur ya, Al-Fatihah. Gitu aja cukup. Ya. Terus besok jangan lupa bangunin aku ya Allah sebelum subuh, Al-Fatihah gitu. Jadi sekali buat bangun, sekali buat tidur, sekali buat bangun. Yang cakep berapa? Ya, yang cakep 3 kali. Kalau susah akut, tidurnya tuh susah akut. Akut tuh gimana sih? Udah diapain aja susah tidur, ya bacanya 41 kali. Insya Allah pules dah. Nah itu dia, belum baca 41 kali udah pulas gitu. Nah bila ada keinginan atau masalahnya memang gede banget, ya ayo didawamin. Bukan cuma soal angka, tapi soal durasi. Ayo coba ikutin Papa. Kalau gede banget, keinginannya, kepengenannya, cita-citanya, urusannya, hajatnya, masalahnya, bebannya, kesedihannya, penghalangnya, pengganggunya, maka bacanya sebanyak-banyaknya, di berapa kalinya, dan durasinya. Misal begini, yang ganggu banyak banget, berkelompok gitu loh. Tadi cuma satu nih, tiba-tiba nih berkelompok orang mengganggu kita. Kalau begitu judulnya tidak cukup 100 kali sekali baca. Gitu. Maka berlakukan juga di durasinya. Durasi itu gimana? 1 hari, 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 41 hari, 100 hari. Paham gak? Cita-citanya banyak nih. Dia pengen nikah juga, pengen punya anak juga, pengen langsung punya rumah, pengen kerjaan lebih bagus, malah pengen jadi pengusaha. Lah kalau gitu dari sekarang dong bacanya. Dari umur kalian ini bacanya. Dari umur Aisyah, ya, dari umur Bang Hafiz, Bang Kun, Kumi, Kawirda. Dari umur segini baca, misalkan 7 kali, tapi tiap hari, bertahun-tahun, beda juga tuh. Beda juga tuh. Beda juga. Ya, ada perkalian baca, ada perkalian hari gitu. Paham ya? Nah, sekarang dari sisi ilmunya. Bagaimana sisi ilmunya? Sisi ilmunya adalah kita menggantungkan pada nama Allah di situ. Jadi kenapa kita baca Fatihah? Kita menggantungkan pada nama Allah. Jadi dari awal kita udah tidak bicara duit, tidak bicara orang, tidak bicara apa dan siapa, tidak bicara cara juga, how to, enggak. Kita bicaranya langsung nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nama Allah. Siapa yang bisa bikin saya tidur? Allah. Siapa yang bisa bikin saya bangun tidur? Allah. Siapa yang bisa bikin saya makan? Allah. Siapa yang bisa bikin saya gembira? Allah. Siapa yang bisa bikin saya sembuh? Allah. Siapa yang bisa bikin saya sehat? Allah. Siapa yang bikin kita nanti nggak kena COVID sama sekali? Allah.
Semua Allah, 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 Allah. Nah karena Allah, Allah, Allah itu sayang kalau kita cuma baca Allah doang, ya baca Fatihah. Satu, jadi kita bergantung di namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sih nama Allah itu? Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim. Yang kalau kita minta, nggak dikasih. Dan Allah cinta banget sama kita. Kalau kita minta, nggak mungkin kita nggak dibagi. Dan Allah tuh sayang banget sama kita. Jadi di situ tuh kita ngegantungin. Nah karena itu kita mesti sering nyebut. Nah sering nyebut itulah kita bacanya berapa? Sekali, 3 kali, 7 kali, 14 kali, 21 kali, 41 kali, 100 kali gitu. Papa ngedawamin yang 41 kali buat kalian semua tuh. Dibuat segala urusan anak-anak papa, urusan mama, urusan keluarga, urusan segenap keluarga besar Darul Quran, Trenina, dan ngegantungin di situ segala urusan siapa? Bangsa dan negara Indonesia. Terus seplanet bumi. Cukup nggak? Kurang. Karena kurang papa ngajar gitu kan, ngajar nih supaya banyak yang mendawamkan Al-Fatihah. Dia apalagi kita secara ilmu ngegantungin Al-Fatihah lah, secara ilmu kita ngegantungin Al-Fatihah itu dari ayat 2 juga, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum dikasih kita udah muji Allah dulu. Kan biasa kan orang kalau muji setelah dikasih, betul nggak? Ini kita pengen handphone, habis dikasih baru kita terima kasih. Pengen notebook, begitu dikasih terima kasih, betul nggak? Kita terima kasih duluan gitu loh, kayak bang makasih loh bang, saya belum ngapa-ngapain, udah makasih lah gitu. Hah? Nah dengan cara begitu kan si abang jadi mikirin gitu loh. Oh dia udah terima kasih duluan, apalagi ngirim duluan nih, ngirim duit duluan, ngirim masakan duluan gitu. Makanya di situ penting banget kita tidak cuma baca Fatihah sebenarnya, tapi bersedekah. Apa kayak sedekahnya? Atau amal-amal yang lain, sholat, ngaji, puasa gitu. Ya, satu dengan namanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kita puji Allah duluan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus kita mengatakan bahwa semua alam ini miliknya dia, terserah dia gitu. Kemudian balik ke ayat 3, maju ayat 3 sama dengan ayat 1. Kemudian Malik Yaumiddin, kita puji Allah juga dengan Malik Yaumiddin. Nah, kita ngegantungin juga dari mana? Dari ayat 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita nggak datangin toko, kita nggak datangin yang punya tanah yang namanya manusia, kita nggak datangin kontrakan, kita nggak datangin pasar yang namanya pedagang, nggak. Kita datang pada Allah. Iyyaka na'budu, kepada Allah kita berharap, meminta, mendekat, menyembah, takut, segan. Dan kepada Allah juga kita ya memohon segala apa yang kita mau mohon. Nah nanti di ihdinas siratal mustaqim, afirmasi jalan. Ya dek, afirmasi jalan, visualisasi jalan. Kan ihdinas siratal mustaqim, apa artinya itu? Nah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang lempeng, jalan yang benar, jalan yang arahnya sama dengan permintaan kami dan permintaanmu, kehendak kami dan kehendakmu, jangan sampai ada yang melenceng. Nah ini penting nih. Nah habis itu kita visualisasi gitu loh, set gitu. Kita mintanya apa? Mintanya misalkan ada orang minta nikah, jodoh, utang lunas, punya rumah, pengen bangun rumah, ngembangin rumah, ningkatin rumah, renovasi rumah, punya perumahan, haji atau ngehajiin orang, umroh atau ngumrohin orang, atau apa keda, lunas utang. Nah ini kan kalau nggak dapat petunjuk masalah. Atau dapat petunjuk tapi dibego-begoin gitu. Dapat petunjuk tapi sesat, dapat petunjuk tapi melenceng, ada kan? Nah, misalkan ada orang nanya, Pak rumahnya Ustadz Yusuf di mana? Harusnya jawabnya Tangerang, malah jawabannya Bogor, makin jauh. Nah kita ketika membaca Fatihah di ayat 6 kita meminta pada Allah agar Allah beri petunjuk di yang kita minta itu. Nah dideskripsikan lagi di ayat 7-nya, jangan sampai dapat tapi kemudian apa? Dibenci. Dapat tapi apa? Ya sesat gitu, melenceng. Dibenci itu gimana? Ya salah gitu loh. Melenceng itu gimana? Harus untung, buntung gitu loh. Kita mau tidur tapi ternyata tidurnya jadi abis subuh. Terus minta dibangunin, ternyata dibanguninnya sama Allah abis maghrib. Nah kan celaka ini. Kan gitu kan, jadi maghdub, jadi dolin. Nah, afirmasi kita mesti bener tuh.
6 dan 7, ayat 6 dan 7 kita minta sama Allah supaya jalan di Fatihah ngebungkus, yaitu supaya sesuai dengan aturan, kehendak dan lain sebagainya. Terakhir, ikutin Papa. Al-Fatihatu 5 quri'at lahu. Al-Fatihatu 5 quri'at lahu. Al-Fatihah bagaimana kemauan yang baca, bagaimana keinginan yang baca, bagaimana niat, kondisi, situasi, keadaan yang baca. Al-Fatihatu 5 quri'at lahu. Bagaimana yang baca? Yang baca pengen pinter, pinter. Yang baca pengen kaya, kaya. Ya. Nah, iya, kalau maunya banyak sesuaikan Fatihahnya gitu loh. Nah, kenapa sih misalkan sholawatnya 100? Nah, kalau udah sholat 100 kan aman. Aman gitu, secara permintaan aman. Karena kita jadi punya koin sebanyak 100 koin. Nah, begitu juga kita misalkan ada yang ngambil Yasin. Yasin kan waktu Papa kecil Yasin 41 kali loh. Papa segede Bang Hafiz Bangkun udah ngamalin Yasin 41 kali. Gak tidur-tidur tuh. Sariawan-sariawan tuh. Supaya gedenya jadi orang kaya, jadi orang sukses, orang terkenal. Dan ya gak ngecewain juga, bener gitu. Jadi Kak Kumi kalau mau permintaannya itu maunya banyak, ya tadi disesuaikan jumlah dan durasinya. Bagaimana kalau kita udah baca ternyata kita nggak dapet, belum kali gitu, terusin. Boleh juga nanti dibikin misalkan grup, ya kamu ajak seluruh pembaca kamu, seluruh follower kamu, seluruh teman, sahabat. Kan kemarin bikin misalkan Waqiah 30 hari. Bikin aja, yuk kita dawamin yuk Fatihah 7 kali, tapi misalkan selama 41 hari itu loh. Keren itu. Jadi kita kurang tapi kita dapat dari yang lain. Yang lain juga kurang, dapat lagi dari yang lain. Sama-sama saling menguatkan, memberi, melengkapi, dan kemudian menguatkan. Ada pertanyaan lain? Nah, Fatihah ini bisa dihadiahkan. Keren kan? Terakhir ya. Fatihah ini ayo bisa dihadiahkan. Misalkan kita ngelihat tetangga kita miskin, kenapa kita nggak bacain Fatihah buat dia? Hah? Kan sama, Al-Fatihah itu 5 quri'at lahu. Fatihah itu gimana yang baca kan? Yang baca bukan buat dia nih. Ya Allah, saya baca Fatihah ini sekampung biar pada orang kaya semua. Jadi itu. Tapi ingat, karena permintaannya kaya, berat kan itu. Nah, karena berat, jangan sekali dong bacanya. Terus-terusan, nanti kamu akan mendapati kampung kamu emang kaya semua. Fatihah buat yang sakit COVID seluruh Indonesia, boleh nggak? Banget dibutuhin itu. Al-Fatihah buat semua yang kena COVID. Nah, karena COVID itu berat, jangan satu bacanya. Tapi 41 kali itu loh buat Indonesia. Wah, luar biasa. Ayo ikutin Papa. Papa hari ini bisa naik. Kayanya mah dari sebab banyak doain orang. Dari dulu ya mah, kerjaan kita tuh Yasin buat si A, si B, si C, Waqiah buat si A, si B, si C, Ar-Rahman buat si A, si B, si C, kita sholat buat si A, si B, si C. Zaman dulu malah Papa punya agenda tuh datang ke rumah tetangga, saudara, temen, cuman buat sholat di rumah dia, doain dia. Gue main ke rumah lo, ada acara apa nih? Enggak, gue mau doain aja. Wih, subhanallah, ya tunggu dah, gitu, kita datang, doain ya Maya, terus pulang dikasih jigo. Zaman dulu, kasih 25.000. Jadi semangatnya gara-gara itu ya. Ya, kita kan dibagi, namanya dibagi mah kita kagak tolak ya. Pernah Papa bilang sama Mama, wah, ini nggak ada duit nih, mau doain orang ah. Tapi kan nggak minta sama orang ya mah, minta sama Allah. Alhamdulillah nggak dibagi sama tuh orang. Ya emang mintanya sama Allah gitu. Fatihah itu bisa buat orang, bisa buat seluruh umatnya Nabi, bahkan bisa buat para nabi,
tapi nggak bisa buat Allah. Misalkan kita bilang gini, Al-Fatihah buat Allah supaya tetap jadi Allah. Nggak bisa. Al-Fatihah buat Allah supaya tetap jadi Tuhan. Nggak bisa. Al-Fatihah buat Allah supaya dia jadi Tuhan yang baik. Nggak bisa. Fatihah itu buat kita. Dan buat makhluk Allah nih. Fatihah bisa buat cuaca. Fatihah bisa buat pohon. Fatihah bisa buat ikan. Fatihah bisa buat masakan mah. Bisa. Mau jajan nggak? Masakan gak usah dimasak. Bacain aja Fatihah. Al-Fatihah nih, mudah-mudahan masakan matang sendiri. Iya praktek. Nanti insya Allah dikirimin sama Allah. Mbak Eva datang, Mbak Ria datang, Mbak Nafis, atau kakak tiba-tiba nggak tahu ada angin apa, koslet datang turun masak. Pada nggak mau makan yang Sekali. Hah? Setahun sekali. Ya Allah, jangan begitulah. Besok masak sendiri yuk, mau nggak? Dari pagi sampai malam. Yuk, mau nggak? Yuk, serius. Benar. Cukup ya? Jadi inilah warisan Papa buat kalian semua. Amalan Al-Fatihah. Ajarin lagi pada yang lain dan ajakin yang lain supaya pada baca, supaya pada ngamalin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Al-Fatihah untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia yang emang lagi butuh banget pertolongan Allah, bantuan Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, keselamatan dari Allah, kesembuhan, kesehatan dari Allah, dan buat rizki karunia nikmat yang diperlukan oleh seluruh bangsa dan bahkan negara Indonesia tercinta, dan juga buat seluruh makhluk seplanet bumi. Ala hadin ya walikulli niyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pakai ya. Fatihah ini pakai buat apa aja. TV kagak nyala, Fatihain. Komputer nggak bener, Dek. Fatihain, nanti inget dah, oh iya belum dicolok gitu. Anak nyantren gak betah, Fatihain. Apa kek Fatihain? Ntar bapaknya jemput. Iya, bapaknya jemput. Ayo kita baca lagi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati.